Jadi apabila seorang ibu hamil sudah merasa berat bagi fisiknya untuk menjalankan ibadah puasa, maka pada saat itu Allah mengizinkan dia untuk tidak berpuasa dan menggantikannya dengan membayar fidyah. Iya, ya. Tidak pernah Allah membebani seseorang atau mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang melampaui daya dukungnya. Ya, benar. Kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang menampilkan keseharian, pemikiran, kerja, karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Alhamdulillah pemirsa, pagi ini telah hadir bersama kita di studio seorang dokter muda, dokter ahli kandungan, Dr. Abdul Latif, yang kedudukan formal beliau adalah sebagai staf medis di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta. Kita menemui Dr. Abdul Latif. Sebagai ahli kandungan seringkali menimbulkan iri pada sejumlah orang yang mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dokter ahli kandungan adalah dokter yang setiap saat melihat kelahiran manusia, ciptaan Allah yang termulia dan tertinggi, ya. Dan itu bukan sesuatu yang rutin belaka, Dok. Tapi pagi hari ini, Dok, berkenaan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, ada satu topik yang agak katakanlah agak khas yang banyak ditanyakan oleh ibu-ibu yang kebetulan sedang hamil, ya, entah hamil muda, entah hamil menjelang kelahiran, ya, yang tetap ingin berpuasa, atau dengan kata lain ibu-ibu hamil ingin bertanya dari sudut kedokteran, tetapi juga dalam nafas Islam, ya, bagaimana kaitan antara kehamilan dan berpuasa di bulan Ramadan itu, Dok. Silakan, Dok. Baiklah Pak Sartono, sebelumnya kami kemukakan bahwa sesuatu ketetapan atau ayat-ayat Allah seperti perintah untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa atau kewajiban untuk memelihara kehamilan itu semuanya diturunkan dengan ilmu Allah. Sehingga kami nyatakan kami tidak berani, dengan rendah hati kami tidak berani menanggapinya secara ilmu medik keseluruhan yang bersifat ilmu dunia atau ilmu manusia yang merupakan hipotesis. Ada baiknya kita meninjau firman Allah di surat Hud ayat 14. Ya. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka katakanlah kepada mereka, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Kemudian apabila kita melihat pada firman Allah di surat Toha ayat 110, dari surat Toha ayat 110 tersebut, secanggih ilmu manusia atau ilmu medik tidak dapat meliputi ilmu Allah. Oleh karena itu saya dalam memberi keterangan tentang puasa dan kehamilan, saya mencoba untuk mengembalikannya kepada keterangan dari ayat-ayat Allah pula. Bahwasanya Allah itu mewajibkan atau memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Dan demikian pula Allah memerintahkan orang-orang beriman yang sedang hamil untuk menjaga dan memelihara kehamilannya. Saya ulangi, Allah juga memerintahkan pada orang-orang yang sedang hamil untuk menjaga kehamilannya. Benar Pak Nah, Sartono. ini saya ingin garis bawahi sekali. Ya. Jadi kita lihat pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183, demikian, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Demikian pula firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228, tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya bila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi firman jadi Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman yang sedang hamil untuk menjaga dan memelihara kehamilannya. Menarik sekali itu, Dok, ya. Ya. Karena apa yang dia kandung, apa yang sedang ada di hamilnya itu adalah juga titipan Allah, kira-kira demikian. Ya, saya rasa benar demikian, Pak Sartono. Ya, jadi sama sekali tidak boleh dia mengabaikan ya apa yang sedang dititipi oleh Allah itu, Dok, ya. Benar, Pak Sartono. Barangkali ada yang lebih lanjut ingin dokter kemukakan tentang kedua hal ini. Jadi pertama adalah jelas dianjurkan untuk berpuasa, bukan diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu darimu, tetapi di sisi lain Allah juga mengatakan bahwa menjaga kehamilan itu adalah wajib hukumnya. Benar, Pak Sartono. Ya. Barangkali dokter ingin menguraikan lebih lanjut. Jadi apabila kita kembalikan kepada ayat-ayat Al-Mushaf, firman Allah menyatakan bahwasanya ayat-ayatnya itu tidak ada yang saling bertentangan. Ya. Jadi apabila kita meninjau firman Allah di surat An-Nisa ayat 82, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Yeah. Jadi menjalankan ibadah puasa dan memelihara kehamilan yang masing-masing sebagai ayat-ayat Allah itu tidak ada pertentangan di antara keduanya, sehingga ibu yang sedang hamil itu diperbolehkan menjalankan ibadah puasa. Diperbolehkan menjalankan ibadah puasa. Ya, karena jelas sekali ya, Dok, ya, saya kira itulah intisari yang paling tinggi dari Al-Qur'an, dan itulah gimana kita tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bertentangan antara satu dan lainnya. Ya. Benar, Pak Sartono. Ya, sedangkan produk manusia masih mungkin saja ya, sesempurna-sempurnanya undang-undang atau apa, niscaya namanya produk manusia ada pertentangan. Menarik sekali, Dok. Lalu pertanyaan saya lebih lanjut, Dok, ya. Kalau ibu yang sedang hamil ingin menjalankan puasa ya, dan terasa berat bagi fisiknya dalam menjalankan puasa, apa yang sebaiknya mereka lakukan, Dok? Baik, Pak Sartono, sudah tentu bagi orang-orang beriman yang sedang hamil apabila menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, tidak boleh memaksakan dirinya sehingga menjadi lemas karena lapar dan haus yang tidak tertahankan. Dan mereka juga tidak boleh bekerja terlalu lelah, misalnya karena menjalankan ibadah lahiriah yang lebih banyak dari biasa dan mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sehingga bisa membahayakan dirinya maupun janin yang di dalam kandungannya. Apabila kita meninjau firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 184, bila mereka merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka diwajibkan membayar fidyah. Jadi apabila kita bisa terangkan sedikit, membayar fidyah itu artinya benar ya, memberi makan seorang miskin. Benar, Pak Sartono. Saya hanya ingin menggarisbawahi arti fidyah. Jadi apabila seorang ibu hamil sudah merasa berat bagi fisiknya untuk menjalankan ibadah puasa, maka pada saat itu Allah mengizinkan dia untuk tidak berpuasa dan menggantikannya dengan membayar fidyah. Tidak pernah Allah membebani seseorang atau mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang melampaui daya dukungnya. Benar, Pak Sartono. Memberatkan manusia itu sendiri. Barangkali dokter ingin melanjutkan. Sementara itu, Dok, saya bisa juga mengatakan barangkali sedikit terkait hidup Dr. Abdul Latif
masih sangat muda, lahir 18 Agustus tahun 55 ya dok ya. Benar Pak Sartono. Lulus dari S1 dari UI, S2 juga dalam ginekologi, juga dari UI. Beristri Kardina Abdul Latif, dokter ahli dalam kanker Anak. Kanker anak. Iya. Silakan dok, lebih lanjut dok. Baiklah Pak Sartono, bila kita kembalikan pula kepada ayat-ayat Allah, bila kita meninjau firman Allah di surat Al-Hajj ayat 78, Ya. Allah memerintahkan ya, dan berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan Allah telah memilih kamu, dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi kamu kesukaran tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan. Agama itu bukan sesuatu yang sempit, maksudnya demikian dok. Ya, agama itu bukan suatu kungkungan. Ya. Bukan satu yang membebani. Ya. Lalu juga di Al-Baqarah ayat 185 misalnya. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat 185 diantaranya menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu dan Allah menghendaki kemudahan bagimu. Ya. Begitu pula pada firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 62, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Barangkali kalau saya diizinkan Yeah. mengatakan ini apa yang disebut sebagai carrying capacity seseorang, daya dukung seseorang. Benar, gitu ya. Dia kesanggupannya, tidak mungkin Allah menguji seseorang melampaui daya dukung orang tersebut sendiri. Benar Pak Ya. Sartono. Penjelasannya barangkali dok dari sudut dokter tentang ayat-ayat yang terkutip di atas tadi. Ya, karena kondisi fisik daripada seorang ibu yang sedang hamil itu berbeda dengan kondisi normal wanita yang sedang tidak hamil, di mana ibu yang sedang hamil itu sedang menghadapi beban memelihara kehamilannya. Ya, adanya janin di dalam kandungannya yang membutuhkan suatu proses fisiologik yang lebih berat daripada normal. Ya. Rasionya jelas itu ya, pada kehamilan jelas sangat dia, jelas sekali Pak. Ya, dia sendiri juga sudah sesuatu yang harus lebih banyak mendapat masukan gizi. Janin di dalamnya juga membutuhkan tumbuh dan harus untuk itu dibutuhkan satu masukan yang lebih, demikian. Benar Pak Sartono. Ya.